Kepala Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tetap tegar melayani hak masyarakat yang menjadi korban banjir bandang meski anak laki-lakinya belum ditemukan. Seluruh rumah dan harta benda masyarakat di Aek Garoga tidak tersisa usai luluh lantah diterjang banjir bandang. Seperti inilah pemandangan indah via udara Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebelum disapu banjir bandang. Pada tahun 2022 dan 2023, desa ini pernah mendapat peringkat kedua desa dengan lingkungan bersih dan sehat seprovinsi Sumatera Utara. Namun usai banjir bandang terjadi, suasana desa Aek Garoga berubah menjadi lautan pasir dan gelondongan kayu yang berserakan di mana-mana menyebabkan sekitar 245 rumah warga rata dengan tanah. Kepala Desa Aek Garoga Risman Rambe mengatakan, hingga hari ini ada 14 orang masyarakatnya yang masih dinyatakan hilang, salah satunya adalah anak kandungnya. Terjadinya bencana banjir bandang ini, desa kami ini berjumlah 245 kepala keluarga. Namun setelah terjadi bencana ini sangat banyak memakan korban, dan yang belum dapat kemarin itu ada berkisar 14 orang lagi, termasuklah anak saya. Meski dalam suasana hati yang sedih dan berharap anak laki-lakinya segera ditemukan, Risman Rambe masih semangat mengurus masyarakatnya yang saat ini seluruhnya berada di lokasi pengungsian. Masyarakat Desa Aek Garoga berharap agar pemerintah transparan mengungkap penyebab banjir bandang dan meminta seluruh pihak terlibat agar bertanggung jawab kepada masyarakat terdampak. Seluruh Indonesia sudah melihat keadaan ini. Sudah saya bilang tadi bahwa kampung ini sejarahnya beratus tak pernah demikian. Perlulah untuk pemerintah jujur melihat umpamanya situasi ini, karena ini harus diusutlah bagaimana siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Hingga hari ini Risman Rambe masih menunggu anak laki-lakinya ditemukan bagaimanapun kondisinya dan berharap agar masyarakatnya kuat dan tabah menghadapi situasi sulit ini. Sudah 3 pekan pemirsa, kelangkaan BBM belum teratasi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Berbagai kisah lucu dan haru pun terekam saat warga berjuang mengantre mendapatkan BBM di SPBU. Berbagai kisah lucu dan haru menjadi pemandangan keseharian warga saat mengantre mendapatkan BBM di SPBU pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah warga rela makan di atas motor sambil mengantre BBM. Saya ikut memotong antrian bendon bola. Sementara demi mendapatkan BBM, seorang pria nekat menerobos antrean warga meski dengan resiko menjadi bahan ejekan. Mataro batuahon mendoa. Lain halnya dengan wanita yang satu ini, karena tak kuat mengantre berjam-jam, wanita tersebut pingsan di tengah antrean karena kelelahan. Beruntung petugas sigap mengevakuasi wanita tersebut yang nyaris jatuh dari sepeda motornya. Kami harap kepada Bapak Pemerintah atau Bapak Bupati, kalau mau buka ya atau membagi BBM jangan satu-satu, ya. Kalau bisa buka 5-5-nya, yang di Purba, yang di Aek Godang, yang di Aek Garoga, yang di Aek Korsik, dan yang di Pasar Lama, ya. Saya yakin penumpuan tidak akan ada, Pak, ya. Ini Pak, masyarakat ini butuh BBM, Pak. Ya, dengarkan suara masyarakat kita ini. Krisis BBM di berbagai daerah terdampak bencana sudah berlangsung selama 3 pekan. Ketersediaan BBM tak mencukupi karena kuotanya terbatas. Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir meski perbaikan akses jalan yang memutus jalur distribusi BBM terus diperbaiki pemerintah. Pemirsa, selain menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda, bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara juga menghadirkan kisah pilu. Tidak sedikit dari korban yang terpisah dari keluarga, bahkan kehilangan orang tercinta. Seorang bocah laki-laki 10 tahun
kini harus rela menerima kenyataan hidup sendiri bersama pengungsi lainnya di Gedung Serbaguna Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan menyantap makanan seadanya di pengungsian, bocah malang ini lebih memilih diam ketika para pengungsi lainnya mencoba menanyakan tentang jati diri dan keluarganya. Meski tetap memilih diam sembari menyantap makanannya, namun tampak dari raut wajahnya yang penuh tatapan kosong seakan mengisyaratkan tengah menahan suatu trauma mendalam yang tak ingin dia ceritakan kepada siapapun. Sementara itu, pasangan suami istri lanjut usia yang juga tinggal di pengungsian kini menjadi teman bagi bocah tersebut dan tidak mengetahui asal-usul si anak. Saat mereka bertemu, kondisi si anak dalam keadaan sakit dan penuh luka. Pasutri tersebut berinisiatif membawa si anak ke posko pelayanan kesehatan yang didirikan TNI. Warga mana, Bu? Nggak tahu kita, nggak ada dikasih tahu dia warga mana. Orang tuanya pengakuan dia? Nggak ada dia ngomong, cuma dia yang tahu. Nek, udah itu aja saya tanya. Kau sama nenek? Nggak tahu, nggak mau dia jawab. Jika kondisi telah membaik, pasangan suami istri itu akan membawa si anak pulang bersama mereka dan mengupayakan mencari pihak keluarganya. Ya, pemirsa, ribuan warga korban bencana rela berjalan puluhan kilo dari Bener Meriah, Lok Semawe, Aceh menuju Aceh Tengah. Mereka berjalan kaki demi mendapatkan bahan makanan dan juga bahan bakar minyak. Selama 16 hari terisolasi, warga korban bencana di Bener Meriah rela berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan sembako dan bahan bakar minyak. Kondisi dan situasi yang semakin sulit dikarenakan akses yang terputus ditambah dengan jalur komunikasi yang lumpuh total membuat warga sulit mendapatkan bantuan. Tak hanya medan perjalanan penuh lumpur, namun juga jalan berbukit berisi banyak batu-batu besar. Dan saat ini kita terhubung dengan jurnalis iNews Jamal Pangwa di Pidijaya. Selamat malam Jamal, bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat malam juga Tikal. Alhamdulillah kita saat ini berada di posko pengungsian di Gedung Tengku Syekh Pantai 5, yang mana posko ini disediakan oleh pemerintah daerah untuk para pengungsi korban banjir bandang. Di posko ini Tikal ada sekitar hampir 9.000 jiwa yang menempati tempat ini, di mana 4 desa semua berkumpul di sini, dari anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Begitu Tikal. Kalau dilihat dari atau pantauan Anda dari para pengungsi ini, apa yang paling dibutuhkan dan apa yang belum didapatkan sejauh ini bagi para pengungsi? Saat ini para pengungsi semua mengeluh Tikal, meminta rumah mereka dibersihkan. Yang kedua, mereka diminta yang rumahnya hancur untuk dibuat rumah hunian sementara, karena itu sangat memerlukan bagi mereka. Karena saat ini mereka sudah mulai terserang penyakit, yaitu batuk, pilek, dan berbagai lainnya Tikal. Bagaimana dengan pasokan obat-obatan? Kemudian juga apakah dapur umum sudah didirikan untuk pasokan makanan bagi para pengungsi, Jamal? Untuk pasokan makanan, alhamdulillah semua sudah dipenuhi, baik dapur umum yang sudah mulai dibuka oleh pemerintah dari malam pertama bencana, sudah dibuka oleh pemerintah setempat. Namun yang kendalanya saat ini ada warga yang mulai pulang ke rumah untuk membersihkan rumah. Mereka sangat membutuhkan yaitu air bersih dan juga gas LPG. Untuk pasokan listrik bagaimana Jamal di sana? Apakah sudah normal atau masih sebagian besar masih mati listrik? Nah, itu dia yang sangat riskan karena semua listrik saat ini masih padam di lokasi bencana. Baik listrik maupun jaringan internet sangat sulit diakses. Apakah sudah ada informasi Jamal, petugas PLN begitu untuk instalasi listrik di sana?
ya sebagian pihak PLN masih terlihat sedang memperbaiki dan juga ada juga yang mondar-mandir untuk mungkin mencari di mana sambungannya yang putus. Dan sebagian wilayah yang tidak terdampak itu listriknya hidupnya bergilir. Malam ini hidup di desa lain, malam lainnya hidup di desa lain, gitu Cikal. Untuk instalasi listrik di sana untuk sementara kedaruratan seperti apa? Apakah memakai genset atau ada cara lain yang dilakukan oleh orang-orang di sana? Untuk pedagang hampir rata-rata itu menggunakan genset, baik warung kopi dan rumah-rumah makan itu semua sebagiannya menggunakan genset. Baik juga di posko-posko pengungsian itu sebagian mereka menggunakan genset. Oke, untuk aktivasi listrik sendiri biasanya digunakan setiap dari 24 jam, Jamal. Ini berapa lama biasanya digunakan? Kebutuhan listrik itu sangat penting karena untuk kebutuhan rumah tangga itu seperti mereka menggunakan mencari air bersih untuk membersihkan rumah serta untuk mencuci pakaian. Karena kalau air listriknya padam itu sangat memprihatinkan kehidupan para pengungsi di posko. Begitu Cikal. Baik, Jamal, kita berharap yang terbaik untuk para pengungsi di sana. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan selalu, Jamal. Terima kasih.